Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dalam klip pembelajaran terkait mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kali ini kita akan berbicara hubungan antara pertanian dengan kondisi gizi masyarakat. Jadi bagaimana hubungan antara pertanian dengan pemenuhan gizi bagi manusia. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, para mahasiswa akan dapat menjelaskan masalah gizi manusia. Seperti biasa, slide ini saya dapat dari koordinator untuk mata kuliah PIP dan bersumber dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Makanan dan intensifikasi usaha pertanian. Pada akhir abad ini, penduduk dunia akan mencapai 6 miliar. Jadi pada akhir abad ini, penduduk dunia akan mencapai 6 miliar. Dari mana saja persediaan makanan untuk penduduk dunia ini? Thomas Malthus pada tahun 1798 mengatakan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, usaha pertambahan persediaan makanan meningkat secara aritmetika. Jadi secara logika akan sulit untuk dapat kesamaan ya. Yang satu secara eksponensial, yang satu aritmatika, 1, 2, 3, 4, 5. Kelaparan yang berkepanjangan berakibat gawat terhadap umat manusia. Sehingga karena teori Malthus tadi, maka sudah pasti akan terjadi kelaparan yang berkepanjangan. Dan jika ini terjadi, ini berakibat sangat gawat, berbahaya terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Lester R. Brown dari Amerika Serikat mengatakan bahwa dunia yang terlambat berkembang itu kehilangan kemampuan untuk menyediakan makanan bagi dirinya sendiri. Wah, ini masuk kategori yang terlambat dari kita. Ciri negara berkembang adalah perekonomian ditunjang sektor pertanian. Karena kita disebut negara agraris ya. Penduduk pedesaan dari negara berkembang, kurang pendidikan, kurang kesehatan, kurang kemampuan kerja. Wah, ini tantangan berat ini. Bahaya kelaparan menyadarkan negara maju membuat pusat-pusat penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Misalnya jagung, ini di Meksiko, padi ini yang paling sering kita dengar, IRI, Institute Rice Research di Filipina pusatnya. IPB pada tahun 1963 melalui BIMAS, yaitu bimbingan massal, program intensifikasi pertanian. Terus ini semakin maju pada zaman atau periode pembangunan jangka panjang, jangka menengah pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu dikenal juga ada namanya panca usaha. Nah, ini yang sebenarnya baik dan seharusnya sampai saat ini tetap dikembangkan. Yang pertama yaitu bibit unggul. Jadi bagaimana ketersediaan bibit unggul ini dapat diakses oleh seluruh petani dengan mudah, murah, kalau bisa kredit dan sebagainya, sehingga yang ditanam itu benar-benar tanaman yang insya Allah berpotensi untuk memberikan hasil yang menguntungkan. Lalu yang kedua dari panca usaha yaitu pemberantasan hama dan penyakit. Jadi tanaman yang ditanam harus juga dilindungi, tidak mungkin enggak. Hidup dalam suatu ekosistem ini pasti ada hubungan timbal balik. Jadi tidak hanya manusia yang akan memakan, tapi juga ada hama dan penyakit. Yang ketiga, pengairan teratur. Nah, ini
dengan berbagai macam program, karena infrastruktur pengairan sebagaimana penjelasan kita sebelumnya ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh petani dalam skala kecil. Tapi disinilah peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengairan. Yang keempat, pemupukan. Nah, betul. Bibit unggul pun kalau tidak dikasih makanan yang memadai, dalam hal ini unsur hara dalam pupuk, tentu dia tidak akan tumbuh dengan baik. Yang terakhir dari panca usaha yaitu pengolahan tanah yang baik. Jadi panca usaha ini harusnya tetap dilaksanakan karena ini rasanya yang paling baik lah ya untuk menghasilkan produk-produk pertanian dalam jumlah menguntungkan dan tentunya arahnya adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Pertambahan penduduk yang eksponensial, tadi ya teori Malthus, dalam batasan tertentu dapat diimbangi oleh pertambahan hasil pertanian yang eksponensial. Betul, jadi penduduk eksponensial, pertaniannya harus eksponensial juga, jadi jangan aritmatika. Yaitu di sini dikatakan teknologi baru. Usaha peningkatan produksi pertanian harus didekati juga segi permasalahan sosial ekonomi. Betul. Jadi masalah sosial ekonomi. Misalnya kalau yang sifatnya sosial, keengganan generasi muda untuk turun ke bidang pertanian. Ekonomi, pertanian ini kata orang tuh kalau bahasa sederhananya Pak Pok pun udah syukur. Jadi tidak rugi itu udah untung. Jangankan untung. Jadi bagaimana tuh? Harusnya kan kalau daya tarik ekonominya bagus, nggak usah disuruh, orang pasti banyak akan melakukan. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kembali ke yang atas tadi, harusnya panca usaha ini, semua sektor yang bertanggung jawab, semua pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, kayaknya yang terbesar ya faktor pemerintah lah ya. Bagaimana menyediakan bibit, obat-obatan, pengaturan pengairan, ketersediaan pupuk, pengolahan tanah. Pernah waktu itu kita di Kuburaya lihat alat dan mesin pertanian, bantuan dari dana alokasi khusus dari Kementerian Pertanian ke Kuburaya diserahkan secara simbolis oleh Pak Bupati. Nah itu salah satu usaha bagian dari panca usaha, peran pemerintah di situ. Jadi lahan itu secara optimal, maksimal dapat tergarap. Karena kalau mengandalkan jumlah petani, usia petani yang sudah sangat tua dan sebagainya, itu tadi ya sosial ekonomi, itu untuk menggarap sekian hektar. Masalah kecilnya lahan itu di sisi lain lagi. Nanti bisa ditempuh dengan pengelompokan atau gapotan bahkan. Nah memang alat dan mesin pertanian ini skalanya harus besar. Karena kemampuannya mengolah lahan sangat tinggi. Jadi kalau kecil-kecil juga tidak efektif. Jadi kira-kira seperti itu ya. Bagus ya, Institut Pertanian Bogor sudah merintis sejak tahun 1963. Kita beralih ke gizi ya. Berbagai bentuk mal gizi pada manusia. Apa yang disebut malagizi yaitu kelaparan menahun, gizi kurang, sebaliknya gizi lebih. Oh, jadi ini istilah untuk kekurangan gizi. Coba kita lihat ada 4 penyebabnya. Yang pertama, yang pertama tentu tidak mendapat makanan yang cukup. Yang kedua, menu makanan tidak mengandung zat yang diperlukan tubuh. Akibatnya akan menderita penyakit seperti pellagra, skorbut, ricket, dan anemia. Yang ketiga, menderita penyakit genetika atau lingkungan. Tidak dapat diresap lambung, menderita gizi kurang sekunder. Yang keempat, terlalu banyak kalori atau zat makanan lainnya. Jadi ini kira-kira secara umum 4 penyebab kekurangan gizi atau kelaparan atau kekurangan gizi dalam
yang dapat diderita oleh manusia. Kekurangan kalori menahun dan kurang protein menahun. Malagizi protein kalori, MPK, kaya kalori, rendah protein. Rendah kalori, rendah protein. Marasmus, waduh. Kalau kaya kalori, rendah protein, disebut kwashiorkor. Kalau rendah kalori, rendah protein, marasmus. Kekurangan kalori menahun sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Anak mengalami kelesuan, tidak ada pembentukan otot, gagal pertumbuhan. Kalau manusia dewasa mengalami penurunan berat badan, gairah berkurang, aktivitas fisik dan mental menurun. Menderita kekurangan kalori menahun sangat peka terhadap infeksi dan penyakit. Ini sama juga dengan tanamannya. Jadi kalau dalam kondisi lemah sangat mudah diserang oleh penyakit. Kekurangan malagizi, kekurangannya kalori, gejalanya kurang gairah. Kalau protein, pertumbuhannya terhambat. Vitamin B1, beri-beri. Vitamin A, rabun, kata orangnya, buta malam. Vitamin D, rickettsia. Vitamin C, skorbut. Kalau yodium itu mengakibatkan gondok. Beralih ke keterbelakangan usaha perikanan. Di negara berkembang, permasalahan besar yang sering dihadapi adalah kekurangan persediaan bahan pangan sumber protein. Ikan merupakan sumber protein utama dalam diet. Namun, kenyataannya jumlah hasil tangkapan ikan di dunia tetap. Upaya yang perlu dilakukan adalah revolusi diri, peningkatan penangkapan ikan di perairan terbuka, menciptakan cara pemeliharaan dan penangkapan ikan. Mengapa manusia harus makan? Tubuh manusia tidak mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia secara langsung, seperti tumbuhannya karena memiliki klorofil. Senyawa-senyawa yang diperlukan oleh tubuh manusia dan hewan tidak dapat diproduksi sendiri, dinamakan zat gizi esensial. Zat gizi esensial bagi manusia yaitu karbohidrat, asam amino, vitamin-vitamin. Jadi ini yang tidak bisa diproduksi oleh manusia sendiri. Kembali sama, mengapa manusia harus makan? Ada zat gizi esensial, karbohidrat, asam amino, ini macam-macam ini. Berbagai bahan makanan mengandung protein dengan susunan asam amino berbeda. Beras cukup triptofan, miskin lisin, treonin, buncis kedelai tinggi kadar lisin, isoleucin, dan triptofan. Protein hewani dari susu, daging, telur itu sumber lisin yang baik. Jadi makanya variasi dalam makanan juga sangat penting karena tiap makanan mengandung kandungan asam amino yang berbeda misalnya. Kalau tadi vitaminnya yang berbeda-beda. Karena kebutuhan tubuh manusia itu bermacam-macam. Jadi hanya dapat dipenuhi dengan berbagai macam jenis makanan. Jadi tidak bisa cuma makan satu saja. Kemiskinan maka tidak dapat terpenuhi keanekaragaman makanan itu. Zat gizi esensial, misalnya ini vitamin-vitamin ya. Contohnya A, perlu untuk mata yang sehat, tulang dan gigi, kulit, B1 atau tiamin, pertumbuhan, jantung sehat, otot, B2 riboflavin, kulit, saraf sehat, pencernaan, penggunaan O2 efisien, B6 piridoksin, kulit, susunan saraf, pemanfaatan karbohidrat, B12 butir darah merah, C buluh darah, gigi, gusi sehat, D tulang dan gigi kuat, E pembiakan normal, A pembentukan darah normal dan kerja hati. Jadi masing-masing zat gizi esensial ini atau vitamin ini berfungsi, ada bermacam-macam kebutuhan dalam mendukung manusia hidup dengan secara sehat. Sekarang mineral, kalsium, pembentukan tulang, geligi, jantung, saraf, fosfor, tulang belulang, magnesium, otot, natrium, darah, kalium, kegiatan darah, mangan yang disebutkan, besi, sel darah merah, iodium tadi itu, kerja gondok karena bisa menyebabkan gondok ya kalau kekurangan iodium.
Sumber makanan yang mengandung mineral esensial seperti garam dapur, sayur, daging, buah, buah-buahan, susu, padi-padian, kacang-kacangan, hati, udang atau ikan, bahan makanan dari laut. Pola penyakit gizi pada masyarakat berubah dengan waktu. Penyakit gizi terparah ke-1 yaitu KKP, kurang kalori protein. Penyakit gizi terparah kedua, anemia, kurang zat besi. Penyakit gizi ketiga, penyakit pondok, tadi, yodium, rambut senja. Untuk mengatasi hal tersebut, menu makanan dengan gizi bermutu diperlukan. Memasyarakatkan kegiatan keluarga berencana. Ya, artinya, agar kebutuhan keluarga itu dapat terpenuhi. Ekonomi meningkat, gizi lebih, penyakit peredaran darah, jantung, koroner, dan sebagainya. Jadi bukan berarti kalau makan yang banyak bervariasi itu juga harus hati-hati, karena juga bisa berdampak kepada kesehatan. Ini contoh mengenal beberapa permasalahan gizi, beberapa bentuk gizi buruk pada anak balita di Indonesia. Ini kurang 2 tahun, kwashiorkor, Kmel di Lombok Timur tahun 2003 itu mencapai 175.450 anak wanita dengan gizi buruk. Mudah-mudahan sekarang udah berkurang lah ya. Ini sumbernya dari Atmarita 2004. Terus ada anak yang tubuhnya sangat pendek, padahal usianya sudah misalnya di gambar ini tentukan 4 tahun dibandingkan dengan anak 3 tahun. Smara Smith, Warsiopor, Bogor, Jawa Barat, 1 tahun. Mudah-mudahan udah tidak lagi lah seperti ini, atau paling tidak jumlahnya udah jauh menurun. Sangat kurus. Ini sangat kurus. Perutnya buncit. Sampai hati ngeliatnya. Kasian benar. Ini yang paling seru ya. Bandingkan antara anak buruh tani dengan anak petani. Buruh tani ini tidak punya lahan, dia bekerja pada petani yang punya lahan, membantu. Gaki. Yodium adalah zat gizi esensial yang diperlukan untuk fungsi normal kelenjar tiroid, diperlukan untuk pertumbuhan fisik serta perkembangan dan fungsi otak yang normal. Gaki atau gangguan akibat kurang yodium merupakan penyebab umum retardasi mental dan kekurangan fungsi otak di beberapa negara di dunia. Ini lagi gangguan akibat kurang yodium. Survei 2003, 30 kabupaten endemik berat, 42 kabupaten endemik sedang, 122 kabupaten endemik ringan. Mudah-mudahan ini setelah hampir 17 tahun ya, sudah banyak kemajuan lah ya. 10 juta anak balita kurang vitamin A. Anak buta kurang vitamin A, risiko meninggal lebih tinggi. Aduh, ada masa depannya. Gizi kurang nih, kalau dipetakan nih seperti ini nih, banyak sumbernya. Dan disebutkan 24 dari 10 balita menderita gizi kurang di 72% kabupaten Indonesia. Ini apa nih? Yang hijau itu kurang 20%. Yang kuning itu 20-30%. Yang merah itu 30-40%. Hitam lebih dari 40%. Aduh, kalbar banyak sekali hitamnya. Yang kuning itu mungkin Pontianak dan sekitarnya ya. Di ujung merah tuh Sambas tuh, daerah utara ya. Mudah-mudahan ada data terbaru. Oh ya, ini tahun 2003 ya. Mudah-mudahan sekarang udah paling tidak hijau semua lah. Kalteng malah bagusnya hijau. Ini prevalent children in developing country.
KG gawat, kondisi gawat. Ini datanya WHO nih. Tidak terlalu jelas nih slide-nya. Preferensi anak kurang gizi di negara berkembang. Warna sama juga nih. Kalau kuning, mana Indonesia? Indonesia merah semua. 40% lebih. Yang kuning tuh di benua Amerika. Yang putih tidak ada data. Kalau ini posisi Indonesia dalam hal kaki, AGB, dan KFA, high risk area, iron, kekurangan zat besi, vitamin A dan zat besi, yodium, vitamin A dan zat besi. Mana Indonesia lagi tadi? Hijau kita, hijau tua, vitamin A dan zat besi. Kalau yang hitam tuh tiga-tiganya. Luar biasa. Atau ini sumbernya USAID. Gizi buruk. Mutu gizi itu terkait dengan makanan. Tidak cukup tersedia pangan, kurang pengusahaan, pelayanan kesehatan, itu semua saling berhubungan ya. Miskin, kurang pendidikan, kesehatan lingkungan buruk. Jadi diawali dari ekonomi, keamanan politik, dan lain tidak menentu. Makanya mudah-mudahan hal-hal yang terkait dengan ini jangan sampai mengakibatkan ketersediaan atau kemampuan atau layanan dari pemerintah, misalnya kesehatan dan lain-lain, yang menyebabkan terciptanya gizi buruk bagi masyarakat. Jadi di sini bisa dilihat ini akar masalah, penyebab utamanya ini, penyebab tidak langsung ini, penyebab langsungnya ini. Pastilah infeksi penyakit mudah kan kalau orang yang kurang sehat. Mungkin itu tidak bisa terlalu detail menjelaskan karena ini bidang kesehatan dan sebagainya. Tapi yang jelas dari paparan ini menggambarkan bahwa betapa penting peran dari pertanian dalam rangka menyediakan kebutuhan pangan, tentu pangan yang berkualitas, sehingga gizi yang didapat juga berkualitas, sehingga mencegah terjadinya bala gizi atau kekurangan gizi di masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depan pertanian kita makin maju, sehingga kebutuhan pangan untuk masyarakat dapat terpenuhi. Kalau pangan jumlahnya banyak, masyarakat mudah mengakses, harganya terjangkau, insya Allah hal-hal yang terkait kekurangan gizi ini secara perlahan dapat teratasi. Mungkin itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan juga yang saya miliki. Namun saya tetap berharap, berdoa semoga adalah sedikit manfaat dari uraian ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.